warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Ramadhaniyanti dari kelas STR Agizi Prodi D4. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai makalah saya, yaitu Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum. Bagaimana sih kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara? Yang pertama akan kita bahas yaitu Pancasila sebagai sumber hukum bangsa Indonesia. Penempatan Pancasila sebagai sumber hukum negara pertama kali disampaikan oleh Noto Nago pada tahun 2006. Pancasila dilihat sebagai cita hukum merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai stat fundament norm, maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana telah ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dengan terbentuknya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termuat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, serta sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pembahasan yang kedua, Pancasila sebagai cita hukum bangsa Indonesia. Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila yang oleh para bapak pendiri negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilsafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara. Sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta. Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan gundrom dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945. Interpretasi norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafat hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi kritis dalam menilai kebijakan hukum atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik. Selanjutnya,
kita akan membahas mengenai implementasi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia ini. Salah satu implementasi dari konsep Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, undang-undang yang merupakan pedoman formal dari material dalam penyusunan peraturan perundang-undangan telah menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam asas yang harus dipenuhi dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 menyatakan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang pertama, yaitu asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, Bhinneka Tunggal Ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan keseimbangan, kearsian, dan keselarasan dalam bangsa. Lalu kita akan membahas mengenai implementasi Pancasila dalam bangunan negara hukum Indonesia itu seperti apa. Hukum sebagai suatu sistem paling tidak terdiri dari 10 unsur elemen yang berbeda, yaitu yang pertama, nilai-nilai tentang kehidupan bernegara Republik Indonesia dan bermasyarakat. Yang kedua, filsafat hukum yang dianut oleh lembaga pembentuk hukum dan masyarakat. Yang ketiga, norma-norma hukum yang terdiri dari hukum nasional, undang-undang, dan seterusnya. Yang keempat, lembaga-lembaga hukum. Yang kelima, proses dan prosedur di lembaga hukum. Yang keenam, sumber daya manusia. Yang ketujuh, lembaga-lembaga pendidikan hukum dan sistem pendidikan hukum. Yang kedelapan, sarana dan prasarana fisik dan non-fisik. Yang kesembilan, lembaga pembangunan hukum yang profesional, serta yang terakhir adalah anggaran negara untuk pembangunan hukum nasional. Kesepuluh unsur sistem hukum itu saling berpengaruh untuk mempengaruhi dan bersinergi, sehingga jika salah satu unsur saja tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tugas dan fungsi SDM-nya tidak memadai atau anggarannya jauh tidak mencukupi dan lain-lain, maka seluruh sistemnya bisa macet. Sedangkan manakala salah satu unsurnya berubah, misal peraturan atau lembaganya atau prosedur, maka semua unsur yang lain dari sistem hukum yang bersangkutan juga akan ikut berubah. Pancasila sebagai pondasi dan falsafah hidup bangsa secara implementatif harus ditempatkan sebagai dasar pemandu dalam pembangunan sistem hukum di Indonesia ini. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menetapkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ini. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan gundrom dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945, cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber dari segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan di bidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik. Baik, mungkin
Sekian materi yang dapat saya jabarkan di kesempatan kali ini, di mana yang telah saya jelaskan tadi adalah proses dari terciptanya Pancasila ini sebagai dasar dari sumber hukum negara Indonesia. Semoga yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.